Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Wa jamil mu'minin wal minat al muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa nasusan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina alladhina sabaquna bil imani wal mamat wa nasusan ila arwahi jami' ahlil kuburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina adam ila yaumil qiyamah wa nasusan ila arwahi jamil ulamil amilin wal musannifin wa jamil mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wa jami' sadati sufiyah aina makanu halat arwahum min masyarikil ardi ila magharibiha bariha wa bariha wa naususan ila arwahi muallifi hadhil kutub al-makruha fi hadzal mahad al-fatihah. Alhamdulillah masyaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan bacaan kita, itu kitab Hikam yang disusun oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, lalu disyarah oleh Imam Asy-Syarqawi. Pada kesempatan ini kita masuk dan kita sampai kepada Al-Hikmah Ats-Tsalitsah, hikmah yang ketiga. Yang sebelumnya kita sudah bahas dua hikmah ya. Hikmah pertama, hikmah kedua kita sudah bahas. Sekarang kita lihat hikmah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala sawabikul himami la takhruqu aswarul aqdari. Sawabikul himami la takhruqu aswarul aqdari. Sawabikul himam, ini asal susunana al-himamus sawabiqu, artinya cita-cita yang mendahului, cita-cita yang unggul. La takhruqu, ia tidak bisa mengoyak, ia tidak bisa merobek aswarul aqdari, pagar-pagar takdir Allah. Artinya dia tidak bisa merobek, mengoyak takdir-takdir Allah yang diibaratkan seperti pagar, di mana setiap makhluk tidak bisa lepas dari takdir tadi, sehingga setiap makhluk diibaratkan seperti berada dalam lingkaran takdir tersebut. Hadhil hikmatu kata'lili lima qablaha. Hadhil hikmatu, hikmah ini, hikmah yang ketiga, sawabikul himam, kata'lili seperti ta'lil. Ta'lil artinya sebagai alasan. Lima qablaha, bagi hikmah yang sebelumnya. Di mana hikmah yang sebelumnya musannif bilang, apa-apa kita ulang ya, sedikit. Iradatuka tajrida ma iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Artinya keinginan kamu untuk sampai maqam tajrid, untuk menjadi mutajarrid, sementara Allah menempatkan kamu pada maqam asbab. Maka keinginan tadi oleh musannif dia pandang minasyahwatil khafiyah, termasuk syahwat nafsu al khafiyah yang samar. Kemudian keinginan kamu untuk masuk atau turun ke maqam asbab. Maqam asbab artinya menjadi muktasib, orang yang berusaha secara lahiriah.
sementara Allah Subhanahu wa taala menempatkan kamu pada maqam tajrid. Allah menghendaki kamu pada maqam tajrid, maka itu berarti inhitatun anil himmatil aliyah, turun dari cita-cita yang tinggi gitu. Nah, kedua orang yang tersebut tadi, mereka termasuk orang-orang yang kurang adab kepada Allah gitu. Jadi hikmah ini posisinya sebagai alasan bagi hikmah yang sebelumnya. Wa tasluhu aidan lima ba'daha. Wa tasluhu, dan layak atau patut, artinya bisa. Aidan juga, artinya bisa juga hikmah yang ketiga ini menjadi alasan lima ba'daha, bagi hikmah yang sesudahnya. Berarti hikmah yang sudahnya itu hikmah yang keempat, yang bunyinya arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka angka la taqum bihi li nafsika. Tapi itu nanti insyaallah kita jelaskan. Ka'annahu qala iradatuka ayyuhal muridu khilafa ma aradahu maulaka la tujdi naf'an. Ka'annahu qala, seolah-olah musannif Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, qala, dia berkata, iradatuka ayyuhal muridu, keinginan kamu wahai murid, keinginan kamu, khilafa ma aradahu maulaka, khilafa bertentangan, ma aradahu maulaka, apa-apa yang diinginkan oleh Tuhan kamu, yaitu Allah. Artinya keinginan kamu wahai murid, keinginan kamu yang bertentangan dengan kehendak Allah, la tujdi, keinginan tadi tidak memberikan naf'an, manfaat. Artinya tidak memberikan manfaat, tidak ada artinya. Kenapa? Karena yang akan terjadi, yang akan berlaku adalah kehendak Allah, bukan kehendak kamu. Alasannya juga kenapa tidak memberikan manfaat keinginan tadi, li'annahu idza kanat sawabiqul himami, ay al-himamu sawabiqu, ay sari'atu ta'thiri fil asya'i wa hiya quwan nafsi allati tanfa'ilu anha al-asya'u. Li'annahu, karena saya kelakuan, idza kanat sawabiqul himam, apabila cita-cita yang unggul, artinya cita-cita yang unggul, ay al-himamu sawabiqu, tegasnya cita-cita yang unggul, ay tegasnya ditafsirkan lagi tuh yang dimaksud dengan imam sawabiq, syari'atu ta'thiri fil asya, syari'atu cepat, at-ta'thiri tasir, tasir itu memberikan pengaruh, fil asya dalam segala sesuatu. Wahya, dan dia himam di sini diartikan kuwan nafsi, kekuatan jiwa, jadi kekuatan ruh seseorang, kekuatan hati seseorang, allati, yang tanfailu, menjadi terbentuk anha, darinya, dari allati, dari kekuatan tadi, al asya, segala sesuatu. Artinya oleh Imam Asy-Syarqawi, himmah di sini diartikan kekuatan hati. Nah, dari kekuatan hati itu berdasarkan iman dan keyakinan, apa yang diingini oleh seseorang itu bisa terjadi gitu. Contoh himmah, misalkan seorang wali, katakanlah dia dengan baca bismillah ternyata bisa jalan di atas air. Artinya air, karena dia tunduk dengan ketetapan Allah, sehingga ketika seorang wali, ya, dengan kehendak Allah tentunya, tapi berdasarkan keyakinan dan kemantapan si wali tadi, ternyata air tadi tunduk dengan kehendak Allah. Ketika Allah bilang air tadi tidak lagi fleksibel atau mencair, atau ketika Allah bilang air tadi keras, maka air tadi menjadi keras dan si wali tersebut bisa jalan di atas air. Itu disebut himmah gitu. Ada juga yang menafsirkan himmah itu
kuwatul qalbi, kekuatan hati ya. Kekuatan yang timbul dari hati berdasarkan keyakinan dan percaya diri di dalam mencari sesuatu. Itu namanya himmah gitu. Kita lanjutkan. Wa takunu lil wali karamatan. Dan ada himmah tadi bagi seorang wali adalah karomah. Artinya kalau himmah tadi himmah al-himmam as-sawabiq kalau timbul dari seorang wali itu namanya karomah. Yuqalu dikatakan, ini tinjauan bahasa, fa'ala kadza bihimmatihi. Fa'ala ia melakukan kadza seperti ini. Katakanlah seseorang melakukan satu perbuatan bihimmatihi dengan himmahnya, dengan cita-citanya. Idza wajjaha ilai, itu artinya apabila wajjaha, seseorang tadi mengarahkan cita-citanya, mengarahkan kekuatan faktor pendorong dalam hati ilahi kepada sesuatu tadi, kepada kaza, kepada perbuatan tersebut, wa wajada, lalu dia mendapati sesuatu tadi. Kalau kita bicara wali, pada tahapan tertentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi pendengaran si wali tadi, Allah akan menjadi penglihatan si wali tadi, Allah akan menjadi kaki dari si wali tadi yang dengannya ia berjalan. Nah ketika itu seorang wali himmahnya sudah kuat, bahkan apa yang diingini berdasarkan cita-citanya, berdasarkan semangat dan keyakinannya, itu bisa terjadi gitu. Nah itu namanya himmah tuh. Wali gairi, dan bagi selain wali, artinya kalau himmah as-sabiqah tadi terjadi bagi selain wali, as-sahiri seperti tukang sihir, wal ini danaid, ini bisa kita artikan ya semacam tukang tenung dan seterusnya. Nah di himmah tadi, ihanatan dinamakan ihanah. Ihanah itu artinya meremehkan. Misalkan ada seorang nabi palsu, dia ingin menunjukkan bahwa tongkat bisa jadi ular seperti Nabi Musa. Ternyata tongkat tadi bukan malah jadi ular, malah menjadi kodok, katak dan seterusnya. Itu namanya ihanah. La tanfa'ilu anhal asya'u. Na'al himamu sawabiq tadi tidaklah terbentuk anha darinya, artinya tidaklah terbentuk, tidaklah terjadi dari himmah as-sabiqah tadi al-asya segala sesuatu illa bitakdirillah, kecuali semata-mata takdir Allah. Artinya yang namanya karomah dan seterusnya itu tidak terjadi kecuali dengan takdir Allah. Berarti kalau Allah tidak takdirkan ya tidak terjadi. Nah itu namanya himmah as-sabiqah atau al-himam as-sawabiq. Ayat tegasnya biizni subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau al-himmah as-sabiqah saja tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah, apalagi himam ghair sawabiq gitu. Fal himamu ghairu sawabiqi, maka cita-cita yang tidak unggul, katakanlah cita-cita seperti kita manusia biasa, atau bagi mereka yang dalam maqam asbab, dia punya cita-cita bekerja, membanting tulang dan seterusnya, menggunakan tenaga untuk memperoleh penghasilan yang banyak sekali. Lalu kemudian dengan percaya dirinya penuh, dia curahkan seluruh semangatnya untuk mencari rezeki tadi. Itu pun tidak akan terjadi kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Artinya kalau memang Allah menghendaki dia sukses, dia meraih apa yang dicita-citakan, maka dia akan berhasil gitu. Tetapi kalau cita-citanya tadi tidak ditolong oleh takdir Allah, tidak dibarengi oleh takdir Allah, ya maka dia tidak akan berhasil pada apa yang dia cita-citakan gitu. Fal himamu ghairu sabiqi, terlanjutan, maka himmah yang tidak sabik, tidak unggul, ka himmatika ayyuhal muridu, seperti cita-cita kamu hai murid. Cita-cita tadi tuh ingin pindah dari maqam asbab ke maqam tajrid. La asaralaha, tidak ada pengaruh lah baginya, bagi himmah tadi. Min babi aula, termasuk bab aula. Artinya termasuk bab aula itu begini, al-himamu sawabiq saja yang dimiliki oleh para wali dan seterusnya itu tidak terjadi kecuali dengan takdir Allah. Apalagi
himmah yang dimiliki oleh selain para wali, katakan orang biasa. Nah, himmah yang dimiliki oleh para wali itu disebut al-himam as-sawabiq atau al-himmah as-sabiqah. Sementara himmah yang dimiliki oleh orang-orang biasa kayak kita disebut al-himmah ghairus sabiqah atau al-himam ghairus sawabiq. Fa fi hadza, maka di dalam penjelasan ini atau di dalam ucapan musannif, ketika musannif bilang bahwa himmah as-sabiqah al-himam as-sawabiq, cita-cita keyakinan yang tinggi yang ada pada para wali itu pun tidak terlepas dari takdir Allah gitu. Tabridu naril hirsi al-musta'ilati fi qalbihi. Tabridu mendinginkan, artinya apa ya? Ya mendinginkan, bukan memadamkan, mendinginkan. Jadi menetralkan. Naril hirsi, api ambisi. Al-musta'ilati, yang menyala-nyala api tadi, artinya ambisi yang membakar, yang menyala-nyala, fi qalbihi, dalam hati seorang murid gitu. Hatta yukhayyalalah, sehingga dihayalkan bagi si murid tadi, artinya sehingga terbayang pada pandangan si murid tadi, anna dzalika syai'a, bahwasanya sesuatu yang ia cita-citakan. Katakanlah ketika seorang murid ingin pindah dari maqam asbab ke maqam tajrid, atau ketika seseorang yang berusaha mempunyai planning, program dan seterusnya, dia sudah membayangkan sesuatu tersebut tawa yadihi, tawa tunduk di hadapan tangannya, artinya pasti dia raih pandangan dia gitu, pasti dia dapati gitu. Wa nahu, dan bahwasanya sesuatu tadi yudrikuhu, ia akan dapati, artinya dia berpikir akan meraih sesuatu tadi. La mahalata, tidak bisa tidak, menurut perkiraan dia gitu. Itu pikiran dia. Wal idhofatu fi qaulihi, dan idhofah artinya tarakib idhofi, mudhof dan mudhof ilaih, fi qauli, pada ucapan musannif, sawabiqul himami, sawabik hal-hal yang unggul, al-himami dari cita-cita, artinya cita-cita yang unggul, al-himam as-sawabik, min idhofati sifat ilal mausuf, termasuk mengidofakan sifat kepada mausuf, sifat kepada mausuf, berarti sawabik itu menjadi sifat, al-himam menjadi mausuf gitu. Min idhofati sifat ilal mausuf, termasuk mengidofakan sifat kepada mausuf, sabik menjadi sifat, al-himam menjadi mausuf. Makanya asal susunana adalah al-himamus sawabiku, cita-cita yang unggul, cita-cita yang mantep dah itu dia, yang memuncak. Jadi asal susunana al-himamus sawabik. Ama taqarrara, sebagaimana telah tetap hal tersebut dalam ilmu nahwu, artinya itu dikenal dengan idhofah sifat ilal mausuf. Wa fi qaulihi, dan idhofah pada ucapan musannif, aswarul aqdari, kata-kata aswarul aqdar yang artinya pagar-pagar takdir, min idhofatil musyabbah bihi lil musyabbah, termasuk idhofahnya musyabbabi kepada musyabbah. Musyabbah itu sesuatu yang diserupakan, musyabbabi sesuatu yang diserupakan dengannya, musyabbah sesuatu yang diserupakan. Artinya asal susunan ini di sini al-aqdara allati kal aswar, takdir-takdir Allah yang diibaratkan seperti pagar-pagar yang mengepung manusia. Berarti aqdar musyabbah, al-aswar musyabbabi. Berarti kesimpulannya, himmah kalau penjelasan musannif bagi dua. Ada himmah as-sabiqah, itu himmah yang dimiliki oleh para wali, oleh orang-orang yang ya para nabi, para wali, bukan orang biasa gitu. Kemudian al-himmah ghairus sabiqah, cita-cita yang tidak unggul, itu himmah yang dimiliki oleh manusia biasa. Nah, pada prinsipnya seandainya ketika himmah sabiqah saja itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah, apalagi himmah ghairus sabiqah.
Sehingga kita pahami bahwa segala sesuatu tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah, termasuk karomah, termasuk maunah, ya termasuk ihana dan seterusnya, termasuk mujizat tidak terjadi dengan kehendak Allah karena seluruhnya berada dalam pagar takdir dan dikepung oleh takdir dan tidak keluar dari takdir Allah. Tsumma qala, kemudian berkata musannif, kita akan masuk kepada hikmah yang keempat. Ari nafsaka minat tadbir fama qama bi ghairuka angka la taqum bihi li nafsika. Kesimpulannya, kalau boleh kita jelaskan lebih lanjut, bahwa planning seseorang dia harus yakin bahwa yang menjadikan planningnya berhasil atau tidak adalah Allah. Kenapa? Karena ketika seseorang dia mempunyai planning yang matang, kemudian dia yakin yang menjadikan dia berhasil Allah ataupun gagal adalah seluruhnya takdir Allah, maka ketika dia berhasil, dia akan ingat kepada Allah, dia akan bersyukur. Dia tidak melihat itu kemampuan dia, tapi dia melihat itu Allah yang memberikan keberhasilan. Nah, ketika dia gagal, maka dia juga akan melihat bahwa itu ujian dari Allah, sehingga dia tidak putus asa, sehingga dia tetap sabar dan dia akan coba ulang, dia akan memperbaiki kesalahannya. Sebaliknya, orang yang dalam planning tidak melihat takdir, dia tidak berpegangan kepada takdir Allah. Ketika dia punya planning kemudian berhasil, maka dia akan sombong. Kenapa sombong? Karena dia melihat itu hasil karya dia, itu hasil jerih payah dia, itu hasil usaha dia. Dan inilah yang telah dicontohkan oleh Qarun laknatullah alaih. Ketika disuruh zakat oleh Nabi Musa, menyuruh Qarun zakat, menyuruh sedekah, menginfakkan hartanya, dia jawab, innama utitu ala ilmin, sesungguhnya hartaku ini aku hasilkan, aku peroleh berdasarkan jerih payahku, berdasarkan kepintaranku dan kepiawaianku dalam bisnis dan seterusnya, sehingga dia sombong. Sebaliknya, ketika seseorang juga berusaha dan tidak melihat takdir Allah, ketika dia gagal, dia akan putus asa, tidak menutup kemungkinan dia akan menghukum dirinya, dia akan menganggap dirinya tidak berhasil, dia akan menganggap dirinya tidak ada gunanya dan seterusnya, dan itu dikhawatirkan berujung kepada keputusasaan. Mungkin itu aja, nanti kita lanjutkan lagi. Kita tutup aja dengan kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.